Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku. Semoga sehat-sehat semua ya. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Nah, di saat saya membuat video ini sedang berlangsung perlawanan antara JDT melawan Selangor yang sudah berlangsung sampai menit ke-43 dan JDT sangat mendominasi ya, dan kita tahu Selangor menghadapi JDT dengan modal kemenangan kemarin ya di perlawanan sebelumnya dengan kemenangan yang sangat meyakinkan dengan skor 7-0 ya. Sedangkan JDT ini memainkan laga yang sebenarnya harus dimainkan, ini adalah laga kelima ya, harusnya 5 ya kalau tak silap, baru boleh dimainkan kali ini. Sudah 3-0 ya. Ini sangat-sangat terlihat ya perbedaannya, walaupun ada beberapa player Selangor yang memang tidak boleh main di perlawanan ini. Ini sampai menit ke-44 di sini Muhairi Ajmal akan melakukan sepakan ya, mendapatkan sebuah pelanggaran. Ya, baru saja Brandon Gunn melakukan sundulan, tetapi berhasil ditepis ya oleh Farizal Marlias ya. Nampaknya nih peluang yang cukup baik ya untuk Selangor selepas sebelum ini sangat sulit ataupun sukar mendapatkan peluang ya. Umpan dari Muhairi Ajmal ya diselesaikan dengan baik oleh Brandon Gunn, tapi ya pengalaman dari Farizal Marlias berhasil menepis. Ya, ini 3-0 ini gol pertama dicetak oleh Begson da Silva ya di menit ke-3. Kemudian selepas itu ada gol kerjasama antara Leandro Velasquez dan juga Forestier. Ya, baru saja Muhairi Ajmal kembali melakukan rembatan dari luar kotak penalti, tapi masih terlalu tinggi ya. Kembali ya, gol kedua dicetak oleh Fernando Forestier ya, karena bekerja sama dengan Leandro Velasquez, dikira akan diambil Leandro Velasquez atau menjadi sebuah assist, tetapi malah ditembak saja, ditendang saja oleh Forestier dan akhirnya menjebol gawang Selangor. Nah, kemudian gol ketiga di menit 30-an, bagaimana assist dari Afik Fazail berhasil ya diselesaikan dengan sangat baik oleh Leandro Velasquez ya. 3-0 di separuh masa, walaupun ini tinggal beberapa menit lagi ya, ini additional time 2 menit dan sekarang sudah menit 46 lebih 26 detik ya, jadi tinggal setengah menit lagi sebelum JDT akan mengakhiri ya babak pertama ini dengan skor 3-0. Dan kalau aku tengok juga nih di Stadion Sultan Ibrahim cukup banyak yang hadir ya, ini mungkin lebih dari 20.000 yang hadir di perlawanan malam ini ya, karena kita tahu ya Selangor adalah klub yang punya reputasi dan punya sejarah panjang ya di perbola sepakan Malaysia. Sedangkan JDT adalah Bayern Munchen-nya Malaysia ya, kalau aku boleh cakap 8 kali juara beruntun, dan belum ada tanda-tanda juga ya siapa yang akan mengakhiri kejayaan dari Johor Darul. Walaupun sebelum perlawanan ini kita tahu Sabah sempat mengambil posisi puncak klasemen Liga Super Malaysia, tapi dengan hasil separuh masa ini 3-0 dan asumsi ini misalnya JDT terus memimpin di perlawanan malam ini, tentu saja klasemen Liga Super Malaysia akan berganti ya, di mana JDT dengan 7 perlawanan 6 kali menang dan 1 kali imbang, tentu ini akan mendapatkan 19 mata. Jadi unggul 1 mata berbanding Sabah yang memang unggul 1 perlawanan ya. Sedangkan Selangor tetap di posisi 6 ya. Ya, walaupun kita tahu Selangor sebelum ini mencatatkan hasil yang sangat impresif ya. Brandon Gunn bahkan sosok Kayon ini mencetak hat-trick ya ketika melawan Sarawak dengan skor yang sangat mengejutkan, yaitu 7-0 ya untuk Selangor ya. Tapi nampaknya ini sekali lagi perlawanan yang sukar ya, yang harus dilakoni ataupun dijalani oleh Selangor ketika harus berhadapan dengan Johor Darul Ta'zim yang notabene juga sudah cukup lama tidak bermain ya, karena JDT ini salah satu klub di Liga Super yang jumlah perlawanannya paling sedikit ya, karena memang harus fokus membagi di Liga Juara-Juara Asia yang memang kita tahu hasilnya ini cukup impresif ya. Seperti biasa di perlawanan ini strategi yang digunakan oleh Benjamin Mora adalah 3-5-2 ya. Kemudian sedangkan Selangor menggunakan 4-3-3 ya, Vandenberg ya.
Dan ini adalah formasi yang beberapa kali juga digunakan ketika berlaga di Liga Juara-Juara Asia dan juga di perlawanan Liga ya. Dan memang JDT menemukan formasi yang paten dan yang memang cukup impresif untuk melakukan offense ya, tapi defense-nya juga ditutup dengan daya jelajah yang baik antara Matt Davis ataupun Corbin Ong ya, ataupun misalnya wingnya ini turun ya, karena wingnya di sini kan kiri ada Corbin Ong, kanan ada Arif Aiman ya, sedangkan tiganya di belakang Matt Davis yang juga sering kali membantu serangan, Sean Lowry, dan juga satunya adalah Sahrul Ustad. Ya walaupun kita tahu sebenarnya punya potensi ya ketika macam Matt Davis ini membantu penyerangan ya, tapi sekali lagi ini belum bisa dimanfaatkan oleh Selangor. Dan awal-awal sendiri sebenarnya Selangor ini sempat memberikan pressing yang membuat agak kesukaran lah player-player dari JDT. Bahkan di awal-awal kita tahu ada sedikit insiden di mana Arif Aiman mendapatkan kartu kuning, kemudian Nakso Insa juga mengalami kartu kuning ya karena melakukan professional foul ketika player tengah dari Selangor ini akan melakukan counter attack ya. Sebenarnya udah ada pressing ya untuk mengacaukan strategi dari Benjamin Mora yang memulai dari bawah ya. Tapi nampaknya sampai separuh masa ini apa yang diinginkan oleh Vandenberg untuk menjegal ataupun menghentikan laju jaringan dari Johor Darul Ta'zim ini belum terjadi teman-teman. Dan info ya, ini malam ini cukup menarik bagi saya pribadi ya, karena kebetulan besok tak kerja. Ini ada perlawanan yang sangat seru ya, JDT melawan Selangor, dan aku juga menanti, kayaknya ini kan udah tanggal 24 ya, berarti bentar lagi akan tutup transfer window, dan kita tahu JDT harusnya sudah segera untuk mengumumkan player barunya. Apakah selepas permainan ini JDT akan mengumumkan player barunya ya, ini juga dinanti-nanti. Nah, selepas perlawanan ini pun aku menarik karena akan ada Piala AFC Cup ya untuk zona Asia Tenggara, di mana tuan rumahnya adalah Bali yang akan bertemu dengan Kedah. Di partai lain juga ada KL City yang akan bertemu dengan PSM. Tapi yang menarik tentu laga Bali United melawan Kedah ya. Ini aku juga akan mencoba melihat level Kedah melawan klub dari Indonesia ya. Karena Bali United ini adalah salah satu klub papan atas yang ada di Indonesia, dan kita tengok nanti yang sedang cukup produktif ya di Liga Malaysia akan bermain di Bali ya. Dan kita tahu dengan Bali ini adalah klub yang sempat juara ya di liga sebelum ini, liga yang sebelum akan bermulai tahun ini. Dan Bali ini secara kedalaman skuad ataupun pemain ini sangat-sangat baik. Dan Bali ini adalah salah satu klub di Indonesia yang secara manajemennya sangat profesional, dan bahkan Bali United adalah klub pertama ya kalau aku tak silap di Asia Tenggara yang sudah melakukan IPO ya, sudah sahamnya itu dijual di Bursa Efek ya. Jadi ini salah satu klub yang boleh jadi rujukan untuk secara manajemen. Nah, kita tengok bagaimana Kedah akan menghadapi Bali United. Ini menarik bagi saya orang Indonesia yang sudah mengikuti Bali United cukup lama dan sempat juga nonton di stadionnya Bali ya. Dan aku juga kan teman-teman tahu aku termasuk yang sering ngikutin bola sepak Malaysia. Nah, kita lihat ya sejauh mana Kedah bisa melawan Bali United ataupun sebaliknya. Ini menarik ya. Nanti selepas perlawanan JDT melawan Selangor, langsung kita lanjut nonton AFC Cup antara Bali United melawan Kedah. Ya tentu saja saya mengusulkan Bali United untuk memenangkan perlawanan tersebut. Oke, mungkin ini dulu untuk reaction terkait match separuh masa JDT yang sangat dominan atas Selangor, dan apakah ini JDT mengejar skor yang lebih banyak lagi, kita tunggu, ataupun Selangor bisa ataupun boleh membalikkan keadaan di babak kedua. Nah, ini kita patut tengok untuk di perlawanan kedua. Nanti lanjut kita selepas perlawanan babak kedua ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.